Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 163. Di rumah saja. Sore ini, Lala duduk di halaman rumahnya. Ia sedang asik melihat anak-anak yang sedang bermain di depan halaman rumahnya. Melakukan aktivitas seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Lala sebelumnya. Ia begitu jarang berada di rumah. Selama ini, Lala hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja. Bahkan ia tidak mengenali tetangga yang berada di sekitar rumahnya. Sekarang Mbak lihat ada di rumah terus. Wanita bertubuh gemuk itu berbicara dengan memandang Lala. Lala tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Mbak, sekarang saya sudah nggak ada kerjaan, jawabnya. Apa diberhentikan? Tanya wanita itu. Sebenarnya nggak diberhentikan sih Mbak, cuma calon suami saya melarang saya kerja. Dia nyuruh saya di rumah saja. Lala tersenyum. Jadi, cowok yang sering datang ke sini beberapa hari yang lalu itu calon suaminya yang datang pakai mobil, tanya wanita yang bertubuh kurus dengan memakai daster. Iya Mbak, jawab Lala dengan tersenyum. Cakep ya calon suaminya, orang kaya lagi, kerja di mana? Tanyanya. Kerja di perusahaan Mbak, jawab Lala. Enak ya, beruntung kamu dapat orang kaya, komentar wanita berbadan kurus. Lala tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya orangnya sangat baik, ucap wanita berbadan gemuk. Iya Mbak, orangnya sangat baik. Lala tidak bisa membantah hal ini. Pria yang akan menjadi suaminya memang begitu sangat baik. Pria itu mampu menerima dirinya apa adanya, tanpa mempermasalahkan masa lalunya. Kemarin kerja di mana? Kenapa nggak pernah ada di rumah? Tanya wanita yang berbadan gemuk. Kalau pagi sampai sore itu saya kerja di toko Mbak. Cuma kalau malam itu saya kerja di restoran. Hanya saja rumah saya cukup jauh dari restoran. Jadi saya takut pulang malam-malam. Jadi saya menginap di kamar yang memang disediakan untuk karyawan di restoran, jawab Lala dengan tersenyum. Iya, kalau kita perempuan pulang malam-malam itu bahaya, ucap wanita berbadan gemuk tersebut. Lala tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selama Lala bekerja, ia lebih milih untuk pulang pagi daripada harus pulang saat subuh, karena mengingat image pulang pagi lebih baik daripada pulang subuh. Maaf Mbak, dari tadi saya nggak tahu nama mbak-mbak ini siapa ya. Lala tersenyum. Nama saya Rina, ucap wanita yang berbadan gemuk. Nama saya Mary, jawab wanita yang berbadan kurus. Mbak Rina, Mbak Mary, nama aku Lala. Lala tersenyum perkenalkan dirinya. Lala yang sedang asik mengobrol, diam ketika melihat mobil Iswandi yang berhenti di depan halaman rumahnya. Lala memandang mobil milik Iswandi dengan mengerutkan keningnya. Ia seakan tidak percaya ketika melihat calon suaminya yang turun dari dalam mobil. Assalamualaikum, ucap Iswandi dengan tersenyum. Waalaikumsalam, jawab Lala bersama dengan dua orang tetangganya tersebut. Katanya keluar kota, kok bisa datang ke sini? Lala memandang Iswandi. Pagi tadi Lala masih menghubungi Iswandi, dan pria itu tidak ada yang mencerita bahwa dirinya tidak jadi berangkat keluar kota. Lala mengira bahwa Iswandi sudah berangkat keluar kota sejak pagi tadi. Enggak jadi, soalnya istri Pak Arga melahirkan. Iswandi tersenyum. Nadira melahirkan. Lala membesarkan matanya. Iya, belum ditelepon temannya, tanya Iswandi. Lala menggelengkan kepalanya. Lala segan kanda, soalnya takut mengganggu, ucapnya. Sejak 2 hari yang lalu, Lala ingin menghubungi Nadira, namun dirinya merasa segan hingga membatalkan niatnya. Lala hanya mengirim pesan, ia menanyakan kabar sahabatnya itu. Pada waktu itu, Nadira menjawab baik.
dan mereka melakukan obrolan ringan lewat chat. Setelah itu, ia belum ada berkomunikasi dengan Nadira. "Mau ikut lihatin anaknya Pak Arga?" tanya Iswandi. Dengan cepat Lala menganggukkan kepalanya. "Lala ganti baju dulu," ucapnya. "Iya, Kanda tunggu," ucap Iswandi yang tersenyum. Iswandi sedikit menganggukkan kepalanya, memandang kedua wanita yang saat ini memandangnya. Ia hanya berdiri di depan teras rumah Lala, tanpa masuk ke dalam rumah. "Jadi ceritanya, sudah mau nikah ya Mas?" tanya Rina. "Insya Allah Bu, semoga nggak ada hambatan," jawab Iswandi. "Amin. Bagus juga sih Masnya mau cepat buru-buru nikahin Lala. Kasihan soalnya. Kami aja yang tetangga dia di sini tidak pernah lihat dia pulang ke rumah untuk tidur. Biasanya dia perginya itu pagi, nanti pulangnya pagi lagi, terus pergi lagi. Ternyata dia memang kerja dari pagi sampai malam. Kasihan," ucap Rina yang sudah mulai bergosip. Iswandi sedikit tersenyum ketika mendengar tetangga calon istrinya bergosip. "Insya Allah, sekarang sudah betah di rumah dianya, karena nggak ada kerjaan," ucapnya. Kedua wanita itu tertawa saat mendengar ucapan Iswandi. "Kanda, Lala sudah siap." Lala tersenyum ketika dirinya sudah selesai berpakaian dan berdandan. "Pintunya dikunci dulu," ucap Iswandi. "Iya Kanda," jawab Lala yang kemudian mengunci pintu rumahnya. "Saya pamit ya ibu-ibu," ucap Iswandi yang tersenyum. "Iya Mas, hati-hati. Nanti pulang jangan lupa ya bawa oleh-oleh," Rina tersenyum. Iswandi menganggukkan kepalanya. "Ibu-ibu, maunya dibawain apa nanti? Akan saya belikan," jawabnya. "Saya maunya burger, pizza, stik daging, terus mie balap, nasi goreng, bakso, kentang goreng, ayam KFC yang asli," pesan Rini. Wanita yang berbadan gemuk itu tidak ingin melewatkan kesempatan yang seperti ini, apalagi ia bisa minta makanan yang lezat-lezat. "Saya ikut saja," ucap Mary yang tersenyum malu. Lala diam dengan kening yang sedikit berkerut ketika mendengar pesanan yang diminta oleh tetangganya. "Benar-benar manfaatin nih, mode ngelunjak," batin Lala. "Dicicil ya Bu, nanti pizza dan burger, apa boleh?" tanya Iswandi. "Boleh dong," jawab Rina dengan tersenyum. "Nanti cek saja Lala, kasih tahu mau berapa banyak, saya belikan," ucapnya dengan tersenyum. Iya boleh. Lala minta nomornya dulu sebelum pergi." Rina tersenyum memandang Lala. "Iya Mbak." Lala kemudian berikan nomor ponselnya. "Makasih ya Mas, makasih ya Lala. Semoga hubungannya nggak ada masalah sampai hari H. Kami doakan," ucap wanita yang berbadan kurus. Iswandi tersenyum saat mendengar ucapan kedua wanita tersebut. Pria berwajah tampan itu terlihat begitu sangat bahagia. Ia seakan tidak jemu-jemu menatap wajah tampan putranya yang baru saja terlahir di dunia. Nadira berbaring di atas tempat tidur tersenyum memandang suaminya. Ia masih sangat kaku ketika menggendong putra mereka. Ternyata anak ganteng Dedi sudah ngantuk. Arga tersenyum melihat mata putranya yang semakin sayup. "Kerjanya tidur aja," ucap Nadira. Arga tersenyum dan mencium pipi putranya. Bayi saat ini ada di tangannya tertidur dengan sendirinya. Setelah putranya tertidur, Arga meletakkan putranya di samping istrinya. "Ini namanya siapa?" Arga memandang Nadira. "Dira nungguin Habi yang kasih. Katanya Habi siapin nama." Nadira tersenyum. "Belum dapat. Habi cuma dapat namanya Dirga." Arga tersenyum nyengir. "Dirga?" tanya Nadira. Arga menganggukkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak begitu yakin dengan nama yang diberikannya. Namun ketika mengingat nama, inilah yang terpintas di dalam benak kepalanya. "Dira dan Arga," jawabnya. "Jangan bilang
Nanti kalau punya anak kedua namanya Naga, Nadira dan Arga. Nadira memandang Arga dengan senyum yang ditahan. Arga tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Ia juga ada ide. Arkan Dirga Raditya, Arga tersenyum. Arkan Dirga Raditya, Arga mengulang nama yang disebutkan oleh istrinya. Iya Bi, Arkan itu artinya kemuliaan, tiang penyangga. Nadira tersenyum. Nama yang bagus, anak ganteng Dedi, namanya keren. Pasti suka ya, Arga tersenyum. Arga meletakkan putranya di samping istrinya. Habi mau cek email sebentar ya. Arga mengusap kepala istrinya dan mencium keningnya. Iya Bi, jawab Nadira yang tersenyum ketika suaminya mencium keningnya. Kenapa cuma di kening? Protes Nadira. Arga tersenyum memandang Nadira. Mau di mana lagi? Di sini, dan di sini. Nadira menunjukkan kening, pipi kiri dan kanan serta bibir. Arga mencium pipi istrinya di tempat yang diinginkan oleh Nadira. Pria itu mencium kening, pipi kiri dan kanan, kemudian bibir istrinya. Masih kurang. Sudah cukup, nanti lagi. Nadira tersenyum lebar. Habi duduk di sofa sebentar ya, mau cek email. Arga mengusap kepala istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya. Arga mencium kening istrinya dan kemudian bibir. Cukup lama pria itu mencium bibir istrinya. Ia kemudian melepaskannya dan pergi ke sofa. Nadira berbaring di sebelah putranya. Ia tidak bosan-bosan saat memandang wajah putranya. Bila putranya sedang tertidur seperti ini, membuat dirinya juga ikut mengantuk. Setelah selesai persalinannya, Nadira merasa matanya yang mengantuk. Tanpa terasa, ia tertidur dengan sendirinya. Arga duduk di sofa sambil membaca laporan yang masuk ke dalam emailnya tersenyum, memandang istrinya yang sedang tertidur. Saat ini, hanya dirinya bersama dengan Nadira yang berada dalam kamar, sedangkan mamanya dan Andrea pergi keluar, mencari makanan dan minuman. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.